Baik, pada bagian ini kita masih berada di persamaan diferensial orde satu. Pada bagian ini kita akan membahas tentang beberapa persamaan spesial, ya. Persamaan spesial yang bisa kita selesaikan gitu ya, dengan metode-metode yang sudah kita pelajari di persamaan diferensial orde satu. Nah, sebelum itu saya mengingatkan kembali bahwa di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di bagian-bagian sebelumnya, kita sudah membahas tentang beberapa jenis persamaan diferensial orde satu yang dengan itu kita bisa menyelesaikan dengan metodenya masing-masing gitu. Yang pertama kita kemarin sudah belajar tentang separable equation gitu ya. Kemudian kita belajar tentang linear equation dan metode untuk menyelesaikan yaitu metode faktor integrasi. Kemudian yang terakhir kemarin itu adalah persamaan diferensial eksak atau persamaan eksak gitu ya. Yang solusinya berupa si x y sama dengan nol. Nah, ini 3 jenis utama yang bisa diselesaikan di persamaan diferensial orde satu. Nah, di luar bentuk-bentuk ini itu ada beberapa persamaan khusus gitu, ada beberapa persamaan khusus yang ternyata bisa diselesaikan dengan metode-metode ini. Ada beberapa persamaan khusus yang tidak masuk di jenis-jenis ini tetapi bisa diselesaikan dengan metode-metode ini. Nah, di bagian ini salah satu bentuk khusus dari persamaan diferensial order satu itu adalah persamaan Bernoulli gitu ya. Ya, seperti namanya, jadi yang menemukan persamaan ini dan solusinya itu adalah Bernoulli. Nah, teman-teman sekalian, eh, kadang-kadang gitu ya, kita bisa menyelesaikan gitu ya, bisa menyelesaikan persamaan nonlinier dengan membuat perubahan pada dependent variable gitu ya, terhadap variabel terikatnya gitu ya. Kita lihat di sini apa namanya, kita biasanya menggunakan y itu fungsi dalam t gitu kan. Y itu biasanya fungsi dalam t, kemudian yang lain-lain. Nah, kita bisa menyelesaikan persamaan nonlinier itu dengan cara mengubah variabel y-nya. Mengubah variabel y-nya. Atau bahasa bahasa gampangnya mungkin kita bisa namakan ini dengan substitusi. Substitusi. Ya, substitusi. Jadi persamaan diferensial nonlinier ini nanti akan bisa menjadi persamaan linier. Nah, salah satu persamaan yang terkenal itu persamaan Bernoulli ini yang mempunyai bentuk seperti ini. Y aksen ditambah PTY sama dengan QT Y pangkat N. Nah, yang berbeda dari persamaan-persamaan sebelumnya adalah di sini kita punya Y pangkat N. Di sini kita punya Y pangkat N gitu ya. Artinya N-nya ini bisa siapa saja, bisa 0, bisa 1, bisa 2 dan seterusnya. Dia bilangan bulat. Dan ini kalau N-nya lebih besar dari 1, 2, 3 dan seterusnya itu kita belum punya solusi di 3 bentuk ini. Kita nggak bisa menyelesaikan dengan 3 bentuk ini. Ya, kita nggak bisa menyelesaikan dengan bentuk ini. Tetapi teman-teman sekalian, eh, kalau N-nya lebih dari 1, maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara mensubstitusi variabel terikatnya. Kita ganti Y dengan V, dengan aturan V sama dengan Y pangkat 1 min N. Jadi kita substitusi V sama dengan Y sama dengan 1 pangkat min N. Ini kalau N-nya tidak sama dengan 0 atau 1. Memang kenapa kalau N-nya tidak sama dengan 0 Memang kenapa kalau N-nya sama dengan 0 atau 1? Coba kita lihat teman-teman sekalian. Coba kita lihat kalau misalkan N-nya sama dengan 0 apa yang terjadi? Kalau N-nya sama dengan 0, maka persamaannya jadi apa? Y aksen ditambah P T Y sama dengan kalau kalau Y pangkat 0 berarti sama dengan 1. Nah, jadinya seperti ini. Perhatikan, bentuk ini, teman-teman sekalian, bentuk ini ternyata sama kayak bentuk ini kan. Y aksen PTY sama dengan QT. Ya, sama ya. Artinya ini bisa diselesaikan dengan metode faktor integrasi. Faktor integrasi.
Nah, kalau sudah Y-nya 0 itu berarti, Y-nya pangkat 0, maka dia jadi bisa diselesaikan dengan faktor integrasi. Terus kemudian apa yang terjadi kalau N-nya sama dengan 1 gitu ya, N-nya sama dengan 1, maka kita lihat persamaannya jadi Y aksen ditambah P, T, Y sama dengan Q, T, Y pangkat N, Y pangkat 1 berarti Q, T, Y. Nah, ini kan ada sama-sama ada variabel Y. Bisa kita kumpulkan dong. Jadi Y aksen sama dengan Q, T, Y min P, T, Y. Gitu ya. Jadi kita punya Q, T dikurangi P, T, Y. Nah, teman-teman sekalian, persamaan ini bisa diselesaikan dengan metode sepa, ini separable equation. Separable equation. Artinya bisa dipisah nanti. Ini kan dy per dt, ininya fungsi dalam t, ininya y. Jadi nanti bisa diselesaikan dengan separable equation. Nah, kalau n-nya sama dengan 0, n-nya sama dengan 1, maka sudah ada cara solusinya. Tetapi kalau n-nya lebih dari 1, lebih dari 1, atau n-nya tidak sama dengan 0 atau 1, maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara substitusi V sama dengan Y pangkat 1 min N. V sama dengan Y pangkat 1 min N. Artinya, nanti setiap variabel Y, gitu ya, setiap variabel terikat Y di sini, nanti akan diganti dengan V. Ini diganti dengan V. Ya, enggak tahu nanti bentuknya apa, tapi nanti semua Y itu akan diganti dengan V. Semua Y akan diganti dengan V. Nah, biar lebih jelasnya, kita simak di contoh berikut. Solve the following Bernoulli equation. T kuadrat Y aksen ditambah 2TY min Y pangkat 3 sama dengan 0 untuk T lebih besar dari 0. Nah, berarti kan kita ubah dulu, kita lihat dulu apakah benar ini membentuk persamaan Bernoulli. Kita ingat bahwa persamaan Bernoulli itu nanti bentuknya adalah apa tadi? Y aksen ditambah P, T, Y sama dengan Q, T, Y pangkat N. Ya. Susunannya jangan sampai terbalik-balik gitu ya. Jangan sampai terbalik-balik. Kita susun persamaan ini, apakah bisa menjadi persamaan ini? Oke. Yang pertama, kita punya Y pangkat sesuatu itu berada di sisi kanan, maka kita bisa ganti. Maka kita bisa apa namanya ubah bentuk ini jadi T kuadrat Y aksen ditambah 2 T Y sama dengan Y pangkat 3. Ini ya. Jadi Y pangkat 3 saya pindah ke ruas kanan. Kemudian di sini adanya Y aksen gitu. Tidak boleh ada embel-embel yang lain. Maka tapi di sini masih ada T kuadrat. Maka biar tidak ada T kuadrat, maka kita bagi kedua ruas dengan T kuadrat. Atau akan jadi Y aksen gitu ya. Ditambah ini 2T dibagi T kuadrat jadi 2 per T di sini Y, kemudian yang di sini jadi seper T kuadrat Y pangkat 3. Nah, teman-teman sekalian perhatikan bahwa bentuk ini sudah sama seperti bentuknya persamaan Bernoulli, di mana ini adalah PT, kemudian ini adalah QT, dan ini adalah apa? N, gitu ya. N-nya sama dengan 3. Nah, untuk menyelesaikan ini seperti yang tadi, untuk menyelesaikan ini kita substitusi. Kita substitusi atau kita ganti, misal V itu sama dengan apa? Y pangkat 1 min N atau sama dengan karena N-nya 3, maka di sini jadi Y pangkat 1 min 3 atau sama dengan Y pangkat min 2. Oke ya, Y pangkat min 2. Y pangkat min 2. Saya tulis kembali di sini V sama dengan Y pangkat min 2. Nah, teman-teman sekalian, kita akan mengubah semua variabel Y di sini dengan variabel V. Ya, kita ubah semua variabel Y dengan variabel V.
Nah, perhatikan bahwa di sini Y sudah ada. Kita perlu Y aksen, ya. Kita perlu Y aksen. Atau ini kita ubah dulu jadi apa ini? Jadi V, jadi Y sama dengan apa ini? Y sama dengan V pangkat min setengah. Ini ya. Y sama dengan V pangkat min setengah. Oke, Y sama dengan V pangkat min setengah. Nah, kita sudah dapatkan Y untuk Y di sini karena V sama dengan Y pangkat min 2, maka Y sama dengan V pangkat min setengah ya. Jadi ini kan boleh ditulis V sama dengan seper Y kuadrat atau sama dengan Y kuadrat sama dengan seper V atau Y sama dengan Y sama dengan seper akar V gitu ya, atau sama dengan V pangkat min setengah. Ini V pangkat min setengah. Nah, kemudian kita cari juga Y aksen. Nah, Y aksen. Perhatikan teman-teman, di sini Y itu diturunkan terhadap T. Turunan terhadap T. Ini itu turunan terhadap T. Turunan terhadap T. Artinya, kalau kita menurunkan Y sama dengan V pangkat min setengah, itu nanti juga terhadap T. Ya. Nah, jadi ini Y aksen kita turunkan terhadap T, Y aksen itu sama dengan V kita turunkan terhadap T. Kalau kita turunkan terhadap T, maka kita ini dulu, min setengah dulu, kemudian min setengah, V pangkat min 3/2, V-nya sendiri kita turunkan, yaitu V aksen. Oke, jadi kita punya Y aksen sama dengan min setengah V pangkat min 3/2, V aksen. Oke, nah, ini sudah Y aksen sudah dapat, Y-nya sudah dapat, sekarang Y pangkat 3. Y pangkat 3 itu didapat dari atasnya ini. Y pangkat 3 itu sama dengan V pangkat min 3/2. Ya, jadi Y ini kita pangkatkan saja. Y pangkat min 3/2. Nah, kita sudah punya Y aksen, Y pangkat 3. Kita lanjutkan, kita substitusi ke substitusi V ke persamaan. Substitusi itu semuanya kebersamaan. Jadi kita tadi punya T kuadrat gitu ya. Y aksen plus maaf, bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Sebenarnya bisa saja di situ tetapi nanti kurang cantik mungkin. Y aksen tadi kita punya Y aksen ditambah 2/T Y sama dengan seper T kuadrat Y pangkat 3. Oke. Nah, sekarang Y aksen kita ganti dengan, ini ada setengah V pangkat min 3/2 V aksen. Setengah V pangkat min 3/2 V aksen. Ditambah 2/T, Y-nya kita ganti dengan V pangkat min setengah. Sama dengan seperti kuadrat Y pangkat 3 kita ganti dengan V pangkat min 3/2. Oke, nah di sini perhatikan, di sini semuanya ada V pangkat min 3/2. Ada pangkat min 3/2. Di sini ada pangkat setengah. Maka kita kalikan dengan V pangkat 3/2. Kita kalikan dengan V pangkat 3/2. Apa yang terjadi? Kita kalikan dengan V pangkat 3/2. Jadi ini jadi setengah V aksen ditambah ya 2/T ini dikalikan V pangkat 3/2 jadi V, kemudian jadi ini 3/2 ditambah min setengah jadi 1 ya, sama dengan yang ini seperti. Nah, perhatikan teman-teman sekalian. Sekarang kita punya persamaan diferensial baru yang bentuknya seperti ini. Dan ini, teman-teman sekalian, ini adalah mirip sama persamaan ini kan Y aksen PTY sama dengan QT yang nanti kita bisa selesaikan dengan metode faktor integrasi. Nah, kita ubah dulu. Ini masih ada setengah berarti kita kalikan 2 semuanya jadi V aksen ditambah
dikalikan 2 berarti ini jadi 4 per T, V sama dengan 2 per T kuadrat. Nah, oke ya. Kita di sini kalau ikut yang ini teman-teman sekalian, kalau metode ini ya, maka PT-nya adalah sekarang 4 per 2. Ini adalah PT gitu ya. Kemudian ini adalah QT. Kita selesaikan dengan metode faktor integrasi. Faktor integrasi. Gimana kemarin kita mencari faktor integrasi? Ya, kita tentukan dulu integral PT-nya dulu ya. Integral PT dt itu sama dengan integral apa? 4 per T. Oh, ya, integral 4 per T dt yaitu sama dengan 4 ln T atau sama dengan ln T pangkat 4. Oke ya. Kemudian mu T yang kemarin ini faktor integrasinya mu T mu ya mu T-nya itu sama dengan E pangkat integral PT dt yaitu sama dengan E pangkat ln T pangkat 4 atau sama dengan T pangkat 4 sendiri. Nah, rumusnya apa kemarin rumusnya untuk apa namanya untuk solusinya, karena ini dalam V maka solusinya di sini V sama dengan ya integral apa rumusnya mu T QT dt gitu kan ditambah C per mu T. Nah, gini kan? Atau kita lanjutkan di sebelah, saya tulis dulu. V solusinya itu adalah integral mu T QT ya, mu T QT dt plus C per mu T. Nah, tadi kita sudah dapat bahwa mu T-nya itu adalah T pangkat 4. Kemudian QT-nya berapa? QT-nya 2T pangkat min 2 ya. Bisa ditulis 2T pangkat min 2 dt plus C per mu T-nya T pangkat 4. Atau ini sama dengan integral apa ini? T pangkat 4 T pangkat min 2 yaitu T pangkat 2 saya keluarin T kuadrat dt plus C per T pangkat 4. Ini ya. Sehingga kita integral T kuadrat jadi 2 sepertiga T pangkat 3 plus C per T pangkat 4. Nah, sama dengan apa ini? 2 per 3, kemudian ini seper T, karena T pangkat 3 per T pangkat 4, plus C per T pangkat 4. Nah, atau 2 per 3T plus C per T pangkat 4. Ini bentuknya adalah V. Padahal V itu tadi siapa? V itu sama dengan Y pangkat min 2 tadi kan ya. Y pangkat min 2. Sehingga, ini ingat gitu ya. Sehingga apa? Y pangkat min 2 itu sama dengan 2 per 3T plus C per T pangkat 4. Atau Y, gimana ini jadinya? Per Y kuadrat gitu ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Ini kan seper Y kuadrat itu sama dengan 2 T pangkat 3 gitu ya. Nanti 2T pangkat 3 ditambah berapa ini? Kalau disamakan penyebutnya, saya hapus dulu. Kita samakan penyebutnya untuk mengubah Y pangkat min 2 ya.
Jadi ini 2 per 3T, C per T pangkat 4. Sebenarnya kita ngambil dari sini bisa sih. Kita ngambil dari sini ya. Dari sini kita bisa ngambil. Jadi kita bisa katakan dia 2T pangkat 4, sorry, 2T pangkat 3 plus C 3C per 3T pangkat 4. Nah, bisa seperti ini. Atau kalau ini dibalik jadi Y kuadrat, maka yang ini juga dibalik. 3T pangkat 4 per 2T pangkat 3 plus 3C. Kalau mau disederhanakan Y, maka Y sama dengan akar. Ini ya, 3T pangkat 4 per 2T pangkat 3 plus 3C. Nah, ini adalah solusi dari persamaan Bernoulli yang atas. Persamaan Bernoulli yang ini ya. Ini solusi. Solusi. Demikian contoh untuk persamaan Bernoulli.